ini tahun pertama akan ada ketika nanti tahun pertama berjalan lancar, peneliti bisa melanjutkan ke tahun kedua ya. Dan saya lihat usulannya juga multi tahun juga. Jadi tentunya setiap tahun akan ada review, kemudian semacam itu untuk melihat progres di tahun yang diusulkan. Ya, mudah-mudahan yang nanti dapat yang menjadi pemenang dan kemudian lanjut terus itu juga perform sesuai dengan apa yang disampaikan di proposalnya. Em, Mungkin juga kami sampaikan juga permohonan maaf kalau nanti waktu untuk review dan sebagainya terbatas. Kami berharap para peneliti ini bisa memiliki cukup waktu. Ya, paling enggak September itu sudah jalan gitu ya. Jadi kita harapkan di akhir Agustus ini kita sudah bisa mendapatkan proposal-proposal yang eh, menjadi pemenang. September sudah bisa riset gitu ya. Paling enggak ada September, Oktober, November, Desember mungkin 3,5 bulan yang mereka bisa lakukan sesuai dengan capaian yang mereka targetkan di tahun pertama ini. Tentunya nggak akan seoptimal ketika lanjut di tahun kedua yang bisa full 1 tahun, tapi kita manfaatkan sebisa mungkin waktu yang tersisa ini dan berikan kesempatan pada para peneliti untuk bisa menjalankan penelitian yang diusulkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan, bantuan dan support dari Bapak Ibu dari eh, perguruan tinggi dan juga dari industri yang sudah hadir malam ini dan bersedia menjadi reviewer bagi proposal-proposal yang diajukan oleh para peneliti di perguruan tinggi. Ya, tadi saya juga eh, ada mengikuti konferensi international conference di mana salah satu yang kita bahas adalah bagaimana Indonesia ini yang 2000 2045 nanti itu tidak hanya tidak dikatakan sebagai emerging market terus gitu ya, tapi sebagai negara maju. Dan negara maju yang sudah dewasa, sudah 100 tahun merdeka, dan ini salah satu langkah yang kita lakukan ini ya, bagaimana perguruan tinggi bisa memberikan dampak nyata bagi industri, ya, bagi masyarakat dengan apa yang kita lakukan. Jadi yang hal-hal yang kita lakukan hari ini, selanjutnya ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkontribusi pada upaya membangun negara kita ini. Ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yos atas sambutannya. Prof, jika setelah ini masih ada agenda, dipersilakan untuk mendengarkan room meeting, Prof. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, memasuki agenda utama kita pada malam hari ini. Marilah kita dengar paparan dari para pemateri kita, uh, yaitu dengan susunan sebagai berikut. Materi yang pertama yaitu tentang penjelasan mengenai skema ajakan industri yang akan disampaikan oleh Prof. Mika Yuliana. Kemudian materi kedua tentang penjelasan tentang poin penilaian substansi proposal penelitian perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh Prof. Hotniar Siringo. Kemudian materi yang ketiga tentang penjelasan mengenai mekanisme penilaian proposal melalui aplikasi riset yang akan disampaikan oleh Ibu Citra Devi Mudaning Tias. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan Bapak Ibu Arta. Serangkaian acara akan dimoderasi oleh moderator kita yaitu Bapak Harki Aprianto. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Harki untuk memandu jalannya sesi berikutnya, Pak. Silahkan. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar jelas, Mbak Fitri. Jelas, Oke, jelas, Pak. terima kasih. Hmm. Selamat malam, Pak Direktur, Pak Yos. Selamat malam, Pak Adi. Selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, semoga ini tidak memperpanjang waktu ya. Jadi memang kita karena sudah larut malam juga, saya izin untuk memberikan waktu dan tempat ke Bu Mika untuk langsung memberikan pemaparan terkait
penjelasan program ajakan industri tahun 2025. Waktu dan tempat saya persilakan Prof. Mika. Terima kasih. Yes, suara saya terdengar nggih? Oke, baik, Silakan. izin. Share screen. Terlihat nih. Oke, Sudah baik. Bu Mika, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kepada yang terhormat Prof. Yusunitioso, malam Prof. Kepada Pak Adi Hermano selaku Ketua Tim Hilirisasi, kepada Bapak Ibu Tim Substansi, Tim Pakar, kemudian Bapak Ibu Profesor, Pak Reviewer. Selamat malam. Izinkan saya menyampaikan mengenai program hilirisasi risiko dalam hal ini yaitu skema ajakan industri. Jadi tujuan atau manfaat ya dari skema ajakan industri ini yang pertama itu adalah terciptanya kolaborasi industri dan PT ya Bapak Ibu ya melalui aktivitas riset kolaboratif. Jadi beberapa cara sudah dilakukan ya dengan beberapa skema, tapi di sini harapannya apa namanya yang menjadi inisiator awal itu adalah industrinya dengan memberikan dengan menawarkan produknya ya dan akan dietalase web begitu hilirisasi riset. Kemudian berikutnya tujuannya adalah mendapatkan hasil nyata dari apa harapan produk ya inovasi yang dibutuhkan oleh industri dan tentunya nanti diharapkan ada proses peningkatan ekonomi dengan berbasis inovasi dan teknologi dan di akhirnya nanti akan tercipta gitu ya ekosistem inovasi yang memiliki dampak pada ekonomi, sosial dan pengembangan teknologi. Nah, inilah manfaat yang akan didapatkan oleh para peneliti dalam hal ini adalah dosen dan juga perguruan tinggi. Nah, bagi industri sendiri, salahnya Bapak Ibu bisa didapatkan beberapa manfaat, di antaranya adalah resiko R&D yang lebih rendah. Kenapa? Nah, di sini untuk skema ajakan industri ini berbeda dengan sinergi yang sudah bersama-sama dengan industrinya gitu ya. Pada ajakan industri ini yang mengajukan masalah itu adalah industri terlebih dahulu. Kemudian setelah mengajukan masalah, maka riset akan ditangani bersama-sama dengan akademisi dari PT. Dan ada nanti adalah adanya di mana direktorat ya itu membantu biaya proses R&D Bapak Ibu melalui skema bersama mitra. Tentunya tetap ada kontribusi berupa natura maupun tunai. Nah, ini adalah tahapan pelaksanaan program Bapak Ibu. Di awal industri itu apa namanya tawaran ya pengembangan produk. Jadi produknya ditawar industri kita beri ini untuk apa namanya produknya gitu ya untuk produk yang ingin dikembangkan itu di dimasukkan ya bahwa ini membutuhkan bantuan dari PT gitu Bapak Ibu. Kemudian dari produk yang sudah dimasukkan dari industri itu dilakukan seleksi produk. Jadi akan dilakukan seleksi produk dan akhirnya akan didapatkan produk terpilih. Nah, saat ini posisinya produk-produk terpilih itu sudah muncul di etalase web hilirisasi. Jadi web hiliriset ya, sudah muncul di web hiliriset. Semua produk-produknya dari PT PAL, PT LEN, serta banyak PT-PT yang lain itu sudah muncul. Nah, tahap yang akan kita lakukan ini di sini adalah saat ini pengusul ya deadline-nya malam ini pukul 23.59 itu akan melakukan proposal riset gitu ya Bapak Ibu ya akan mengusulkan proposal riset ya saat ini untuk menyelesaikan permasalahan dari industri tadi. Kemudian kita sebagai reviewer nanti akan menyeleksi gitu ya akan proposal mana ya. Maaf ini tiba-tiba hilang sendiri ya apa namanya on-cam saya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini ada ada apa usulan riset yang dilakukan oleh apa namanya ini yang tujuannya usulan proposalnya itu adalah untuk menyelesaikan produk ya permasalahan yang ada di produk industri itu. Nah, itu yang akan nanti kita review nanti siapa yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian setelah itu nanti akan dilakukan
yang terpilih nanti akan mengusulkan kembali proposal bersama gitu dengan industri dan akan dilakukan seleksi bersama dan yang terpilih nanti dananya akan didanai. Jadi setelah dengan usulan dananya apa namanya dilakukan seleksi bersama. Nah, nanti juga ada penyusunan proposal bersama dan penetapan anggaran. Jadi proposal-proposal yang terpilih akan membuat proposal bersama dan proposal bersama tersebut nantinya akan diusul kembali dan akhirnya ditetapkan untuk didanai. Nah, penawar itu adalah perusahaan sebagai calon konsumen ya, Bapak Ibu ya. Latar belakangnya itu adalah bisnis yang berbadan hukum ya, dan ini berasal dari BUMN atau BUMD dan industri dengan harapannya itu adalah di minimum skala usaha menengah, namun kemarin skala usaha kecil juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi bisa berasal dari BUMN atau BUMD dan industri gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk ketua peneliti ini adalah dosen ya di bawahnya Kemdikti dan tidak sedang tugas belajar ataupun kegiatan lainnya. Kemudian memiliki pendidikan S3 atau S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor. Kemudian beberapa persyaratan lainnya gitu ya, di antaranya memiliki jurnal ataupun paten. Namun nanti difokuskan pada pendidikannya di sini Bapak Ibu ya bahwa S3 atau S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor. Dan anggota di sini maksimal itu 5 ya dengan minimal 1 orang dosen dari PT Ketua Pengusul. Dan anggota ini juga boleh berada dari lembaga penelitian di luar Kemdikti. Dan anggota ini juga diharapkan merupakan dosen aktif, tidak sedang tugas belajar ataupun kegiatan lainnya yang menyebabkan yang bersangkutan itu aktif gitu Bapak Ibu. Dan juga ada persyaratan TKT ya di mana dia juga memiliki deskripsi teknologi yang diusulkan. Jadi itu dituliskan di proposalnya dan juga memiliki roadmap untuk peningkatan TKT-nya. Nah, tahap ini Bapak Ibu penerimaan usulan riset dari PT Bapak Ibu untuk penerimaan riset dari PT ini istilahnya disebut sebagai saat ini merupakan tahap untuk pembukaan lelang teknologi Bapak Ibu di mana sistem itu akan menerima proposal dari PT yang menjawab kebutuhan spesifik industri berdasarkan dokumen spesifikasi produk terpilih. Jadi produk-produk yang ada di etalase itu kita sebagai dari peneliti yang berasal dari PT itu akan membuat usulan gitu, menyelesaikan permasalahan yang ada itu tadi. Nah, isi proposalnya itu apa? Yang pertama itu adalah deskripsi teknologi yang diusulkan, ya, kemudian value proposition, yaitu sisi unik ya dari teknologi yang ditawarkan, kemudian roadmap peningkatan TKT-nya, kemudian usulan rencana kolaborasi seperti apa, timeline dan outputnya itu apa, serta RAB-nya. Jadi yang terakhir nanti malam 23.59 ini Bapak Ibu yang diusulkan oleh pengusul PT. Nah, ini adalah format proposal dari PT-nya, Bapak Ibu. Yang pertama, judul usulannya. Nah, tentunya judul usulan ini mengikuti dari produk dari PT yang dipilih oleh Bapak Ibu itu untuk diselesaikan permasalahannya. Kemudian poin yang kedua isinya adalah deskripsi teknologi yang diusulkan. Jadi harapannya di sini akan disampaikan gitu ya. Teknologi yang ditawarkan itu seperti apa? Di mana keunggulan teknisnya atau novelty-nya jika dibandingkan dengan solusi yang telah ada di pasaran. Jadi karena apa namanya sebenarnya di perusahaan itu kan mereka sudah punya produknya Bapak Ibu. Namun ya ada produk yang perlu pengembangan, ada produk yang mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahkan di produk itu gitu Bapak Ibu. Sehingga pengusul menawarkan produk untuk menyelesaikan permasalahan itu. Namun tentunya tetap perlu disampaikan di mana sisi kebaruannya serta penjelasan bagaimana teknologi ini relevan ya untuk menjawab langsung tantangan yang telah dijabarkan oleh mitra industri. Jadi pengusul sudah bisa lihat sebenarnya yang diharapkan oleh mitra industri itu seperti apa. Nah, dituliskan oleh peneliti. Kemudian berikutnya isinya adalah value proposition. Jadi value proposition ini adalah sisi unik atau nilai tambah atau keunggulan kompetitif gitu ya dari teknologi yang ditawarkan terhadap kebutuhan mitra industri. Jadi diharapkan nanti pengusul T itu bisa menyampaikan di sisi mana sih
Apa sih keunggulan dari teknologi yang ditawarkan? Nah, nilai tambah itu berupa apa? Bisa efisiennya, ya. Kemudian ada penurunan biaya, pengurangan ketergantungan pada bahan atau teknologi impor, serta peningkatan kualitas produk. Nah, ini disampaikan sehingga bisa dilihat nanti, oh ini arahnya apa sih? Apakah bisa sebagai substitusi impor atau meningkatkan nilai ekonominya, kan gitu ya. Jadi ini bisa dilihat, juga bisa menyoroti bagaimana solusi ini menjadi fit ya terhadap potensi pasar ataupun beberapa poin yang diharapkan dari mitra industri. Kemudian berikutnya adalah roadmap peningkatan TKT ya. Jadi di roadmap peningkatan TKT ini nanti diharapkan ya luaran yang dihasilkan itu apa ya, kemudian aktivitasnya itu apa saja ya, kemudian indikator capaiannya itu seperti apa. Dan bisa ditambahkan juga apa namanya penjelasan bagaimana strategi jika ya proses pengembangan itu mengalami hambatan. Karena biasanya pengusul itu kalau ikut bersama langsung dengan industrinya enak, tapi kalau ini ada permasalahan industri, nah ini kan menjadi tantangan tersendiri ya bagi pengusul dari PT, bagaimana mereka bisa sinkron dan sinergi dan sesuai dengan yang diharapkan oleh mitra. Dan tentunya nanti dengan adanya roadmap peningkatan TKT ini bisa kelihatan gitu ya bagaimana tahapan pengembangan teknologinya. Kemudian yang poin E ini lebih difokuskan lagi gitu ya pada produk atau teknologi yang diusulkan, di mana di sini diharapkan bahwa peta jalan dari pengembangan produk ini dibedakan menjadi 3 milestone. Jadi 3 milestone itu bisa di dalam sebelum pra penelitian ya, kemudian di saat penelitian ini dilakukan bersama-sama dengan mitra dan nantinya tentunya setelah pasca penelitian ini tadi. Jadi bisa dilihat dalam 3 milestone dan diharapkan nanti pengusul dituliskan dalam bentuk diagram. Kemudian poin berikutnya itu adalah usulan rencana kolaborasi teknis dan operasional. Nah, di sini kan bahwa ada kolaborasi gitu ya, kolaborasi dari tim peneliti, dalam hal ini adalah perguruan tinggi, ya perannya itu seperti apa gitu ya, pembagian tanggung jawabnya, ketersediaan fasilitasnya, alokasi sumber daya manusianya. Jadi kalau misalnya yang mengusulkan itu adalah yang meletak di etalase itu PT A misalnya, nah PT A itu butuh produk apa? Nah kita sebagai apa namanya pengusul ya, itu diharapkan bisa menyampaikan rencana dari produk yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan industri, juga disampaikan bagaimana peran teknis dari masing-masing pihak, pembagian tanggung jawabnya di apa. Kemudian nanti adanya diharapkan ada mekanisme koordinasi dan evaluasi bersama gitu ya. Jadi target akhirnya sebenarnya kita bisa melihat dalam bentuk mungkin konsep dalam working package, misalnya kelihatan ya industri bagiannya apa, kemudian pengusul PT-nya seperti apa, dan diharapkan nanti dari pembagian peran ini ya dan juga ada mekanisme dan lain sebagainya, sumber daya yang dibutuhkan baik itu dari manusianya, kemudian peralatan yang dibutuhkan dan lain sebagainya itu bisa tergambar gitu ya, bahwa RAB-nya itu memang sesuai gitu ya dengan yang diusulkan di dalam rencana kolaborasi teknis dan operasional ini tadi. Nah, ini adalah jadwal penelitiannya ya. Jadi nanti terlihat di sini secara terstruktur begitu ya setiap fasenya ini tadi. Nah, di mana nanti kolaborasi antara tim peneliti dari perguruan tinggi dan juga mitra. Nah, ini kelihatan berapa waktu yang dibutuhkan di setiap kegiatannya, luarannya apa dan estimasi TKT-nya seperti apa. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, setelah pengusul tadi, setelah proposal tadi direview oleh Bapak Ibu yang reviewer yang malam ini di ini, maka nanti akan terpilih gitu Bapak Ibu proposal yang nanti akan menuju tahap selanjutnya. Jadi tahap selanjutnya itu adalah proposal sama. Jadi kalau yang sebelumnya itu pengusul PT itu akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dari industri. Nah, setelah terpilih akan duduk bersama dengan industrinya dan menyusun proposal bersama
bersama gitu. Jadi kalau di proposal bersama ini tadi, isinya yang pertama itu adalah judul. Nah, ini sudah arah teknis ya Bapak Ibu ya. Isinya rencana kerja rincinya seperti apa. Jadi tahapan kegiatannya seperti apa, luarannya seperti apa, kemudian berapa lama durasinya, berapa lama durasinya di masing-masing tahapnya. Kemudian di sini juga sudah dijelaskan secara lebih eksplisit bagaimana peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Jadi akan dijelaskan secara spesifik bagaimana peran dari perguruan tinggi dan bagaimana peran mitra industri. Jadi di sini tim peneliti dari mitra, tim peneliti perguruan tinggi akan dijelaskan detail ya, dan juga peran mitra industrinya itu seperti apa. Kemudian bagaimana riset akan diimplementasikan secara teknis. Jadi berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain, di mana penelitiannya biasanya penelitian dari peneliti sendiri gitu ya. Tapi kalau ini kan penelitiannya atau produk yang dihasilkan kan bisa diimplementasikan langsung di industri begitu ya. Jadi ini harus dijelaskan nanti bagaimana kegiatan riset ini akan diimplementasikan secara teknis. Harus ada metode validasi yang memastikan bahwa teknologi itu sudah sesuai gitu ya, terutama setelah risetnya selesai karena harapannya kan tidak berhenti sampai dengan riset ini gitu ya. Jadi setelah riset pun harus udah jelas bagaimana rencana adopsinya. Jadi industri dipastikan bahwa mereka memang akan memanfaatkan gitu ya usulan atau produk yang dikembangkan oleh peneliti. Kemudian yang berikutnya adalah indikator capaian dan metode evaluasi. Dalam hal ini digunakan untuk mengukur outputnya gitu. Mulai dari jumlah luarannya sesuai dengan kesepakatan, pengisian dari ininya, validasi industri, ya. Kemudian bagaimana metode evaluasi itu dilakukan. Nah, untuk luaran program dari skema ajakan industri ini ada 3 luarannya. Yang pertama itu adalah produk. Ya. Produknya itu apa? Yang pertama dia harus menghasilkan produk fisik, purwarupa atau teknologi yang nantinya dia dapat diuji atau dipertunjukkan pada industri karena memang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari industri. Nah, produk ini berupa apa saja? Bisa berupa alat, mesin, aplikasi, sistem sensor, platform, ya, ataupun bentuk teknologi yang lain. Dan wajib menunjukkan peningkatan TKT. Jadi pada waktu submit awal, kita bisa start dari TKT 6 gitu ya Bapak Ibu ya. 6, kemudian habis itu ada peningkatan TKT pada saat ininya. Jadi tidak boleh TKT-nya itu tetap gitu ya. Kemudian peran yang kedua jenisnya adalah berupa KI atau kekayaan intelektual. Dalam hal ini bisa berupa paten atau paten sederhana, Bapak Ibu. Ya, hak cipta atas perangkat lunak dan desain industri tampilan atau struktur produk. Sedangkan untuk model ya ini adalah modelnya ini bisa berupa adalah dalam bentuk model ilmiah ya yang relevan. Nah, bentuk diakui ini adalah model bisnis gitu ya Bapak Ibu ya, model bisnis di mana isinya itu ada value proposition, identifikasi segmen pelanggan, model pendapatan, dan lain sebagainya. Nah, ini luaran program. Jadi, pada waktu pengusul itu mendaftar di skema tangkap ajakan industri, di skema ajakan industri ini tadi, maka pengusul PT itu bisa mengusulkan 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Dan ini secara otomatis di sistem nanti akan muncul kalau usulannya dilakukan dalam 1 tahun, luaran wajibnya ini adalah berupa prototipe atau purwarupa atau KI. Sedangkan kalau usulannya 2 tahun, nanti akan langsung muncul bahwa di tahun pertama itu luarannya adalah KI, dan di tahun kedua luarannya adalah berupa prototipe atau purwarupa ya yang berpotensi besar ya untuk diimplementasikan. Dan ini harus diuji di pihak ketiga atau lembaga pengujian yang relevan. Sedangkan kalau usulan 3 tahun, maka nanti akan muncul di tahun pertama itu adalah KI gitu ya. Di tahun kedua itu adalah prototipe atau purwarupa dan di tahun ketiga itu adalah berupa model bisnis begitu. Jadi bentuknya itu adalah berupa model bisnis. Nah, ini adalah tahap penilaian proposal dari PT ya. Jadi ini nanti sudah langsung ini ya tadi kalau saya ini kita langsung ke evaluasi dokumen ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi harusnya ada seleksi administrasi, namun nanti ini akan langsung ke seleksi dokumen di mana di seleksi dokumen ini nanti detailnya akan dijelaskan oleh Prof. Niar di mana akan dilakukan oleh tim reviewer Bapak Ibu di mana dia terdiri dari 1 orang akademik dan 1 orang reviewer industri begitu ya. Dan komunikasi juga bisa dilakukan untuk memastikan bahwa setuju gitu ya Bapak Ibu ya untuk mengusulkan di satu proposal ini tadi ya.
Untuk presentasi evaluasi anggaran ini sifatnya opsional saja jika diperlukan. Jadi yang diutamakan itu adalah di evaluasi dokumen ini untuk segera ditentukan proposal mana dari PT yang bisa masuk menuju tahap selanjutnya untuk penyusunan proposal bersama dengan industri. Ini pelanggaran dan sanksi. Saya pikir ini sudah clear ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dulu aja. Untuk ketentuan penganggarannya, ini berdasarkan SBK, KI-nya adalah 700 juta, kalau Perwarupa 100 juta, dan model 250 juta. Jadi kalau pengajuannya itu adalah, luarannya itu adalah KI, maka 700 juta. Kalau KI dan Perwarupa, maka 1,2, ya, sama model, dijumlahkan 700, 500, dan 250. Jadi tergantung dari luaran sesuai tadi yang disampaikan bahwa luaran pertama seperti apa, kalau tahun pertama 1 tahun seperti apa, 2 tahun seperti apa, dan 3 tahun seperti apa. Nah, ini adalah list dari produk ajakan industri, Bapak Ibu. Jadi total ada kurang lebih 147 produk dengan posisi yang di TKT 7 itu ada 64 ya. Sisanya berada di TKT 6, 8, dan 9. Sedangkan adalah sebaran dari produk ya yang ada di etalase. Ber- Mika, Iya, sudah putus-putus. habis ya. Tes, suara saya terdengar? Sudah sekarang. Tadi Oh ya. putus-putus. Oh ya, maaf. Ini jadi yang proyek di sini adalah di sektor ICT, otomotif. Ini bisa dilihat, ini adalah sebaran dari produksi ya. Dan yang ini adalah sebaran dari bentuk badannya. Jadi untuk badan usahanya itu ada dua, BUMN dan BUMD serta industri. Jadi ini adalah untuk industrinya, itu 105, sedangkan BUMN dan BUMD itu adalah 42. Mungkin demikian dari saya, Pak Harki. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Mika. Kita lanjut ya, Bapak Ibu, dengan pemaparan dari sesi kedua, yaitu penjelasan poin penilaian substansi proposal penelitian perguruan tinggi dari Prof. Hotniar Siringoringo. Waktu dan tempat saya persilakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Harki. Yang saya hormati Bapak Direktur Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan. Yang saya hormati Bapak Adi Indra Hermanur sebagai Kepala Tim Hilirisasi dan Industri di DHK. Dan juga tentunya timnya yang sangat hebat. Yang saya hormati Bapak Ibu yang dengan sukarela gitu ya Bapak Ibu ya, malam-malam begini masih bekerja, eh, masih bersedia diundang oleh Pak Adi gitu ya Bapak Ibu ya. Saya lihat ada Pak Dim juga ya di ruang Zoom ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bersedia membantu Pak Adi dan Pak Direktur untuk memilih ya Bapak Ibu ya, memilih dari proposal-proposal yang bagus ini untuk bekerja sama dengan industri yang membutuhkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mike, Bapak Ibu. Nah, ini tugas kita sekarang dalam kalau tidak salah sih hanya 2 hari apa 3 hari ya Bapak Ibu ya. Tugas kita dalam waktu yang sangat sempit ini membantu Pak Direktur untuk mendapatkan proposal-proposal yang bagus ini. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menayangkan PPT-nya sebagai bahan diskusi kita. Khususnya bagi para bapak senior-senior nih, saya jadi nggak enak nih ada Pak Dim di sini nih, mendengarkan saya ngomong ya Pak Dim ya. Baik, next Mbak Fitri. Baik Bapak Ibu, saya langsung ke proses reviewnya saja Bapak Ibu, tapi sebelum itu biasanya, apalagi waktu di zamannya Pak Dim sebagai Dirjen ya Bapak Ibu, setiap yang namanya penyamaan persepsi dan hal-hal yang lain itu selalu kita awali dengan etika reviewer. Nah, apalagi kalau misalnya banyak yang baru join gitu ya Bapak Ibu ya. Banyak yang baru join, ini perlu kita gempa. Hmm. Bapak Ibu gempa. Betul, terasa cukup besar. Ya, sangat besar di sini. Cukup besar. Aman, Baik, Prof. Aman. mudah-mudahan aman semua tetangga sudah keluar. Ya.
Oh, ya ampun, Saya Prof. masih swinging, masih ngayun ini. Ya, mudah-mudahan semua aman ya Bapak Ibu ya. Amin, amin, amin. Amin. Baik, kita bersama-sama menjaga etika reviewer bahwa ini pada dasarnya adalah blind review ya Bapak Ibu ya. Kecuali buat industri memang dalam ajakan industri ini salah satu reviewer adalah industri yang membutuhkan industri yang akan bekerja sama industri yang bermitra gitu ya Bapak Ibu. Jadi blind reviewer eh, kita harus menjaga kerahasiaan, kita harus menjaga independensi, kita harus menjaga apa namanya keabsahan gitu ya. Kita harus menjaga bahwa saya mereview karena memang saya punya kepakaran dalam bidang ini gitu ya, tidak dipaksakan gitu. Kita juga menjaga dalam semua hal. Biasanya kalau saya di review anggaran selalu saya sampaikan kita juga harus memikirkan jangan sampai kita menjolimi pengusul, tapi tentunya juga kita jangan menjolimi rakyat Indonesia karena anggaran yang digunakan adalah APBN ya Bapak Ibu ya. Nah, itu mohon kita sepakati bersama-sama untuk menjaga kerahasiaannya gitu ya. Bukan hanya menjaga bahwa tidak boleh yang saya review ini tidak boleh tahu bahwa saya mereview proposalnya beliau. Tidak hanya itu juga ya Bapak Ibu ya, tapi tentunya sebagai reviewer kita menjaga isi substansi dari yang kita review. Bahwa substansi itu hanya ada pada saat kita mereview, tidak boleh kita bagikan ke orang lain, tidak boleh eh, ya itu ya tidak boleh kita bagikan ke siapapun gitu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah untuk kita sendiri. Jadi sebenarnya ada banyak hal kalau kita berbicara etika reviewer. Nah, mohon kita laksanakan secara bersama-sama Bapak Ibu. Ini tentunya untuk semua kita baik reviewer akademik maupun reviewer industri ya Bapak Ibu. Nah, apalagi buat industri Bapak Ibu punya kebutuhan. Nah, tentunya kita juga harus jaga sebagai industri Bapak Ibu harus menjaga bahwa nanti proposal yang kita review itu adalah ide dari pengusul perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya, ide dari pengusul itu gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini agak berbeda dengan matching fund dana padanan ya Bapak Ibu ya dalam hal mereview. Di dalam dana padanan memang ada reviewer akademik, ada reviewer industri. Nah, kalau Bapak Ibu juga ikutan di vokasi selama beberapa tahun kemarin itu ada reviewer industri dan juga ada reviewer akademik. Bedanya di mana? Karena di sini Bapak Ibu juga lihat bahwa ada reviewer akademik, ada reviewer industri ya Bapak Ibu ya. Kalau di dana padanan atau di vokasi beberapa tahun kemarin itu, industri yang menjadi pihak dari industri ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada reviewer praktisi dari industri. Mereka ini mereview bukan kebutuhan dari industri mereka, tapi mereka sebagai praktisi diundang dan dimintain bantuan gitu ya Bapak Ibu ya oleh eh, pengelola dana BOPTN untuk membantu mereview dari sisi industri. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, reviewer industri ini adalah industri yang menawarkan kebutuhan. Jadi kalau misalnya nanti saya mereview proposal yang diajukan untuk menjawab kebutuhannya PT LEN, PT LEN itu kemarin ada banyak sekali eh, tawarannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau nanti saya mereview proposal yang menjawab salah satu kebutuhan PT LEN, maka di pasangan reviewer industri saya itu adalah dari PT LEN. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu perbedaannya. Kenapa Pak Adi dan tim memutuskan bahwa reviewer industrinya seperti ini? Ini tentunya akan lebih tepat ya Bapak Ibu. Karena yang tahu kebutuhannya itu adalah industri itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi industri itu benar-benar tahu kebutuhannya. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, sebagai reviewer, etika reviewer harus kita pegang erat-erat. Ini adalah dana APBN. Dana APBN ini dikeluarkan itu tentunya dengan harapan untuk mengembangkan produk-produk
ataupun teknologi yang akan bermanfaat bagi bangsa dan negara kan gitu ya Bapak Ibu ya, bagi masyarakat. Bukan untuk kepentingan segolongan, bukan hanya untuk kepentingan saya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dari River Industri juga harus mengingat itu gitu Bapak Ibu, tujuan dari BOPTN penelitian ini. Baik Bapak Ibu, jadi di sini ada 2 reviewer akademik nanti 1 dan reviewer industri. Jadi untuk satu proposal itu ada 2 reviewer yang melaksanakan review dengan blind. Bapak Ibu pada saat melakukan review ini nanti juga tidak saling mengetahui gitu ya. Jadi kalaupun misalnya saya mereview proposal yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan LAN, saya tidak tahu mungkin nanti dari PT LAN reviewernya siapa kan gitu ya Bapak Ibu ya. Selama kita melakukan review ini masih masih independen ya Bapak Ibu ya, saling bebas, tidak terpengaruh. Saya tidak akan terpengaruh dengan reviewer yang dari PT LAN juga tidak terpengaruh dengan saya karena kita juga sama-sama tidak tahu pada dasarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mereview secara terpisah-pisah. Apa yang bisa kita lihat? Kita akan melihat inputan, proposal gitu ya Bapak Ibu ya. Termasuk Bapak Ibu yang reviewer akademik nanti juga bisa membaca proposal dari industri. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mike, proses dari program ini diawali dengan tawaran dari industri. Industri itu sudah memasukkan tawaran itu dalam bentuk file proposal ya Bapak Ibu. Tidak panjang-panjang memang, tidak banyak bagiannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dari reviewer akademik nanti juga bisa melihat itu. Dan juga proposal dari perguruan tinggi, dari dosen perguruan tinggi untuk menjawab kebutuhan dari industri yang tadi. Jadi ada beberapa dokumen nanti yang Bapak Ibu bisa lihat dalam menilai proposal ini gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari proposal yang dinilai ini Bapak Ibu masing-masing melakukan telaah gitu ya. Jadi masing-masing reviewer melakukan telaah. Kalau sudah selesai kita sudah submit. Jadi selesai itu dengan tanda submit ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak submit itu belum selesai gitu Bapak Ibu. Nah kalau kita sudah submit Bapak Ibu selesai itu reviewer akademik itu akan bisa melihat hasil dari rekan reviewernya Bapak Ibu kalau sudah selesai. Tapi kalau belum selesai tentunya menunggu sampai semua selesai. Kenapa sampai semua selesai? Reviewer akademik selesai, reviewer industri selesai supaya benar-benar review proposal itu independen, tidak saling mempengaruhi di awal ya Bapak Ibu ya. Nah, reviewer akademik akan melihat nih Bapak Ibu hasil dari rekan reviewernya setelah selesai, setelah dua-duanya submit Bapak Ibu. Nah, dari hasil ini akan terlihat mana yang sepakat, mana yang tidak sepakat. Ada beberapa kondisi mungkin nanti Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya untuk kebutuhan PT LAN itu ada banyak. Tapi untuk satu kebutuhan PT LAN bisa jadi ada 2 proposal yang masuk, ada 3 proposal yang masuk. Karena tidak dibatasi Bapak Ibu. Belum, mohon maaf ya. Karena belum tidak dibatasi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menjawab satu kebutuhan bisa jadi proposal yang masuk itu lebih dari 1. Nah, kalau hanya 1 memang hanya melihat konsistensi penilaian antara reviewer akademik dengan reviewer industri Bapak Ibu. Tapi kalau lebih dari 1 ini memang akan lebih kompleks untuk disepakati ya Bapak Ibu ya. Kalau lebih dari 1 nih proposal yang masuk untuk menjawab satu kebutuhan. Nah, kalau tidak sepakat, apa yang bisa dilakukan? Ini kan tidak seperti dana padanan yang kita ketemu, kita bisa diskusi secara langsung, gitu Bapak Ibu. Ini, tapi kita bisa diskusi melalui WhatsApp. Jadi begitu nanti semua sudah selesai, dua-duanya sudah submit, maka kontak itu akan dimunculkan di Hiliriset Bapak Ibu. Di akunnya Bapak Ibu akan muncul nih partnernya ini, nomor kontaknya berapa, sehingga Bapak Ibu bisa berdiskusi di situ ya Bapak Ibu ya. Oke, dan juga nanti akan dimasukkan melalui sistem kembali. Nah, kalau sudah sepakat Bapak Ibu, entah tadi itu hanya 1 sebenarnya proposalnya, tapi ternyata ada split, tidak sepakat, atau lebih dari 1 proposal ternyata berbeda nih antara reviewer akademik dengan reviewer industri, yang reviewer akademik lebih condong misalnya ke proposal D, sementara reviewer industri
ini melihatnya lebih baik di proposal A misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi setelah terjadi kesepakatan, sudah didiskusikan, maka reviewer 1 yang dari akademik itu akan menginput hasil kesepakatan terakhir gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah reviewer akademik menginput hasil kesepakatan terakhir, maka proses review dari proposal itu sudah selesai Bapak Ibu. Nanti akan masuk ke tahap berikutnya, itu adalah tahap penetapan. Next. Bapak Ibu, apa yang dinilai gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, borangnya itu untuk industri tidak terlalu banyak, untuk reviewer akademik juga pada dasarnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Untuk reviewer akademik itu ada 5 poin. Rekam jejak. Rekam jejak itu terdiri dari publikasi di Scopus sebagai first author atau correspondence author Bapak Ibu, dan harus diperhatikan ini harus di jurnal ya Bapak Ibu ya, tidak di proceeding. Jadi publikasi di Scopus itu di jurnal yang relevan ya Bapak Ibu. Kemudian KI yang relevan selain hak cipta, kemudian penelitian yang relevan. Ini rekam jejak Bapak Ibu yang dinilai. Ini hanya reviewer akademik yang menilai. Reviewer industri tidak perlu menilai ini Bapak Ibu. Kemudian kelayakan teknis, indikator yang kedua, kelayakan teknis itu dinilai oleh reviewer akademik dan reviewer industri. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan untuk kelayakan teknis Bapak Ibu? Ada beberapa hal. Yang pertama, kesesuaian solusi teknologi dengan kebutuhan industri yang meliputi 3 aspek Bapak Ibu. Jadi aspek yang pertama itu mampu menangkap permasalahan industri. Jadi artinya apa? Seandainya Bapak Ibu juga tidak baca proposal dari industri, harusnya kan pengusul dari perguruan tinggi ini akan mengulang kembali nih, apa sih sebenarnya permasalahan industri itu yang coba mereka akan selesaikan kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mampu menangkap permasalahan industri, kemudian skala solusi dengan kebutuhan mitra sesuai, dan solusi yang ditawarkan relevan gitu Bapak Ibu. 3 hal itu perlu diperhatikan. Kemudian kelayakan sumber daya dan kompetensi tim teknis. Nah, jadi kita juga berharap, tadi Bu Mika sudah menjelaskan bentuk proposal dari perguruan tinggi, dari dosen. Kita berharap ini harusnya lengkap nih di isian proposal itu Bapak Ibu. Mereka kan menggambarkan sumber daya yang dimiliki gitu ya Bapak Ibu ya, baik sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusia berarti ada kepakarannya, ada kompetensinya gitu ya Bapak Ibu ya, termasuk juga fasilitasnya dan seterusnya ya Bapak Ibu. Itu akan tergambarkan di sana. Jadi kita nilai nih di kelayakan teknis gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tingkat inovasi dan orisinalitas solusi gitu Bapak Ibu. Ini indikator kelayakan teknis ini direview oleh reviewer akademik dan juga reviewer industri. Kemudian indikator yang ketiga ini tidak direview oleh reviewer industri, ini hanya untuk akademik Bapak Ibu. Roadmap TKT Bapak Ibu. Kita sudah diperkenalkan TKT sejak zamannya Pak Dim sebagai dirjen ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masih menggunakan sampai sekarang. Itu masih basis kita TKT itu Bapak Ibu. Yang menilai ini hanya reviewer akademik, sekali lagi saya ingatkan. Dan yang kita nilai ya Bapak Ibu, sesuai dengan sosialisasi tentang TKT selama ini yang sudah kita lakukan adalah kejelasan dan kelengkapan roadmap TKT-nya Bapak Ibu, serta target capaian yang meliputi ada integrasi peta jalan pengembangan produk, kejelasan keberlanjutan penelitian, dan konsistensi jalur riset peneliti. Jadi kalau dari dulu kita selalu menyampaikan 3 milestone sebelumnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk bisa mengetahui konsistensi jalur riset peneliti kan kita harus tahu sebelumnya, saat ini, ke depan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kejelasan keberlanjutan penelitian juga kita lihat itu dari milestone berikutnya, ke depannya gitu Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu sebagai reviewer tentunya sudah sangat paham ini karena sudah 10 tahun ya Bapak Ibu ya, 10 tahun ini selalu digunakan dan disosialisasikan tentang TKT ini. Nah, indikator berikutnya Bapak Ibu, kesiapan kolaborasi ini dinilai oleh reviewer akademik dan juga dinilai oleh reviewer industri Bapak Ibu. Jadi reviewer industri itu hanya 2 indikator pada dasarnya, kelayakan teknis dan kesiapan kolaborasi. Nah,
kesiapan kolaborasi ini apa yang akan kita coba nilai, apa yang harus kita cari dari proposal yang diusulkan oleh dosen perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya. Kesiapan kolaborasi ini pada dasarnya adalah kejelasan rencana kerjasama dengan mitra industri. Kira-kira mereka sudah punya gambaran belum? Mereka bisa membuat satu rencana yang matang atau tidak untuk kerjasamanya dengan industri gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya tentunya menyelesaikan permasalahan yang pada saat ini 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, tapi juga tentunya untuk keberlanjutan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kejelasan tujuan kerjasama dan relevansi tema riset atau inovasi yang diusulkan. Kemudian kejelasan peran dan tanggung jawab mitra. Jadi tim pengusul dari perguruan tinggi ini harus paham mitra itu, ya mereka membutuhkan mitra itu dalam hal apa gitu ya. Apa peran dari mitra yang mereka butuhkan, apa tanggung jawab dari mitra yang mereka butuhkan gitu Bapak Ibu, itu harus jelas gitu ya. Kemudian adanya manfaat bersama baik bagi mitra industri maupun pihak pengusul. Nah, ini kita harapkan itu diuraikan dengan lengkap di proposalnya Bapak Ibu. Dan yang terakhir yang dinilai oleh hanya reviewer akademik adalah dukungan perguruan tinggi Bapak Ibu. Dukungan ini bisa berupa dukungan anggaran, kebijakan, dan infrastruktur. Harusnya kan para pengusul ini, dosen-dosen perguruan tinggi yang mengusulkan proposal ini adalah pakar-pakar pada bidangnya sesuai dengan usulannya. Kalau pakar-pakar pada bidangnya sudah seyogianya misalnya fasilitasnya harusnya lengkap di perguruan tingginya ya Bapak Ibu ya. Yang selama ini terjadi adalah kalau dilihat dari usulan anggaran itu mereka bukan pakar gitu ya Bapak Ibu ya, karena perguruan tingginya tidak punya fasilitas itu, tidak punya infrastruktur itu, karena semuanya sewa atau beli gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kan tidak masuk akal sebenarnya ya Bapak Ibu. Baik, itu indikatornya Bapak Ibu. Kita lihat lebih detail lagi bagaimana kita menilai kelima indikator ini, 5 untuk reviewer akademik dan 2 untuk reviewer industri. Next Mbak. Baik Bapak Ibu, untuk rekam jejak sebenarnya basis data kita itu adalah Sinta. Nah, Sinta nih Pak Dim lagi nggak tahu nih ngambek atau apa nih. Sudah rasanya udah mau 2 minggu apa 3 minggu ya. Jadi Sinta sampai tadi pagi saya cek itu masih bermasalah karena mengingat kita sudah akan gunakan di ajakan industri ini dan juga di beberapa programnya Pak Adi. Saya coba cek Sinta tadi pagi masih bermasalah. Kalau klik Sinta masih ups Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita bisa menilai yang rekam jejak yang tadi? Ini kerja keras nih Bapak Ibu buat reviewer akademik ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau untuk publikasi terindeks Scopus kita bisa gunakan Scopus, tapi mohon maaf ini juga jadi masalah nih Pak Dim Bapak Ibu, karena kalau kita tidak punya akun kita hanya bisa lihat satu dokumen gitu ya Bapak Ibu ya. Udah gitu sekarang kalau kita tidak punya akun, ini Scopus ini makin pelit nih Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya akun, kita juga tidak bisa searching dokumen. Kalau dulu kan masih bisa searching dokumen. Jadi sekarang kalau kita tidak punya akun, kita hanya bisa searching author dan juga source list gitu ya Bapak Ibu ya. Scopus makin pelit gitu ya. Makin memaksa semua orang untuk registrasi gitu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya bisa dari situ. Kalau tidak dari situ, lalu mau dari mana gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau ke Scholar, Scholar juga jadi kerja keras karena nanti harus berjenjang dari Scholar. Kita harus lihat apakah ini terindeks Scopus, apakah ini terindeks SWOS gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang pekerjaannya makin panjang. Nah, mudah-mudahan doa kita kuat bersama Bapak Ibu. Karena kita butuh Mbak Sinta, mudah-mudahan Mbak Sinta malam ini bebenah dan besok pagi sudah muncul dengan cantiknya ya Bapak Ibu ya. Kalau KI pada dasarnya kita bisa cek di PDKI Bapak Ibu. Kalau KI ya, asal kita sabar, kita harus ganti satu persatu dari paten, ganti ke merek, dari merek ganti ke desain industri. Kadang-kadang juga dia tidak bisa berpindah otomatis, kelihatannya nol, tidak ada, padahal sebenarnya ada gitu Bapak Ibu ya. Kita harus sabar, memang refresh, tutup, baru buka lagi gitu. Karena saat kemarin juga mereview administrasinya
sinergi terjadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ya kita harus sabar, lumayan kerja kerasnya, lumayan butuh waktunya Bapak Ibu. Tapi tentunya kita akan dapat pahala ya Bapak Ibu ya dengan sabar untuk melakukan itu semua. Jadi tidak bisa juga diandalkan ini di PDKI data tidak ditemukan. Ternyata nggak bisa juga Bapak Ibu. Karena dari pengalaman saya, karena saya pakai berulang-ulang, kok tiba-tiba selalu tidak ditemukan, selalu tidak ditemukan. Akhirnya saya refresh juga masih, akhirnya saya tutup. Begitu saya tutup, saya biarkan beberapa menit, lalu saya buka lagi, saya ulang mencari yang sebelumnya tidak ada, itu ada Bapak Ibu gitu ya. Jadi itu namanya sistem ya Bapak Ibu. Manusia saja bisa punya batas maksimum gitu, apalagi sistem buatan manusia mungkin ya Bapak Ibu. Jadi artinya mohon kerjasama Bapak Ibu, kalaupun sampai repot gitu ya Bapak Ibu ya, harus meluangkan waktu lebih banyak dan kesabaran gitu. Kalau sampai si Mbak Sinta belum juga uh, bisa sembuh nih besok pagi Bapak Ibu. Baik, itu untuk rekam jejak Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk kelayakan teknis. Jadi kalau rekam jejak tadi hanya untuk reviewer akademik ya Bapak Ibu. Nah, untuk kelayakan teknis Bapak Ibu, kita lihat di proposal. Jadi seperti yang tadi sudah ditayangkan oleh Bu Mike, Bapak Ibu, ada di dua bagian yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Ada di deskripsi teknologi yang diusulkan Bapak Ibu, ada di value proposition Bapak Ibu. Nah, kita bisa mencari di sini untuk indikator-indikator yang tadi, yang bisa kita gunakan untuk menilai kelayakan teknis gitu ya Bapak Ibu ya. Ini juga perlu memang kesabaran untuk membaca. Kalau dosennya rajin menulis, bisa jadi nanti lebih dari 1.000 kata. Karena kebetulan kalau proposal ini Bapak Ibu, tadi Bu Mika menyampaikan kita sekalian seleksi administrasi. Jadi memang seleksi administrasi kita anggap sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi seleksi administrasi, Bapak Ibu tidak perlu mencari misalnya, oh ini pengusulnya Hotniar Siringo-Ringo, kalau di buku panduan kan ada persyaratan ini gitu. Misalnya nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ini di proposal kan dikatakan 1.000 kata. Kalau di PPM kan lebih satu kata saja, 1.000 kata, 1.001 kata itu kan langsung tidak lolos. Nah di sini tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi seandainya ada yang senang berkata-kata, dimintanya 1.000 kata untuk deskripsi teknologi, ternyata rajin sekali menulis sampai 1.500, jangan sampai Bapak Ibu menggagalkan hanya karena lebih dari 1.000 kata gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu menyatakan misalnya meskipun sudah 1.500 kata, tapi tidak muncul, tidak bisa dilihat gitu kelayakan teknisnya untuk masing-masing aspek yang tadi, silahkan Bapak Ibu. Tapi jangan karena kelebihan kata ya Bapak Ibu ya. Nah, sama halnya dengan value proposition Bapak Ibu. Jadi untuk semua bagian-bagian ini, meskipun melebihi jumlah katanya, tidak menggagalkan. Lalu kenapa kita buat jumlah kata? Kenapa kalau kita tahu itu bukan menjadi persyaratan mutlak, kenapa kita harus membuat jumlah kata? Supaya mengarahkan para pengusul pada dasarnya Bapak Ibu. Mengarahkan pada pengusul untuk menggunakan kata yang sebanyak itu, maka mereka harus mampu menggambarkan apa yang dibutuhkan gitu Bapak Ibu. Baik, next. Mbak Fit, next. Indikator yang ketiga itu adalah roadmap TKT Bapak Ibu. Kalau ini rasanya Bapak Ibu reviewer akademik, karena ini hanya untuk reviewer akademik sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menilai kelengkapannya seperti yang tadi. Ini harapannya sih dalam bentuk diagram supaya kita lebih mudah untuk menilainya Bapak Ibu ya, supaya kita lebih mudah untuk menelaahnya gitu. Tapi meskipun Bapak Ibu ada dalam bentuk uraian, silahkan juga dinilai ya Bapak Ibu ya, karena petunjuk di dalam proposal itu adalah bukan petunjuk yang bisa menggagalkan Bapak Ibu. Itu hanya untuk mengarahkan supaya para pengusul itu membuat proposal yang lebih efisien, efektif, lebih berisi, bisa menggambarkan dengan lebih baik kan gitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian yang berikutnya peta jalan pengembangan produk ini dinilai oleh reviewer akademik dan industri ya Bapak Ibu. Oke, sorry, ini dinilai oleh reviewer akademik ya Bapak Ibu ya. Apa yang kita nilai tadi sudah ada indikatornya. Ini kita bisa lihat di bagian E Bapak Ibu. Di bagian E proposal itu ada peta jalan pengembangan produk. Jadi yang tadi indikator-indikator itu kalau pengusulnya
mengikuti panduan dalam penulisan proposal ini, harusnya kita bisa dapatkan tuh Bapak Ibu di sini. Kalau tidak tertulis gitu ya, berarti ya tidak ada kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita jangan menilai yang tidak ada Bapak Ibu. Dan sebaiknya sebagai reviewer, karena kita harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kita hanya menilai yang tersurat ya Bapak Ibu ya. Yang tersirat tidak kita nilai, tapi hanya yang tersurat. Nah ini yang dinilai oleh kedua reviewer ya, akademik dan industri Bapak Ibu, yaitu kesiapan kolaborasi. Nah, industri tentunya juga dengan mudah bisa menilai ini Bapak Ibu ya, karena yang membutuhkan kan industri ya. Nah, ini dinilai oleh kedua reviewer Bapak Ibu. Bapak Ibu itu bisa dicari di bagian F proposalnya. Itu ada 1.000 kata yang kita sediakan, di mana pengusul bisa menguraikan dengan lebih detail, dengan lebih lengkap, rencana kolaborasi yang mereka rancang dengan industri, gitu ya Bapak Ibu. Baik, next Mbak. Oke Bapak Ibu, itu saja indikatornya. Saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu sebagai reviewer, mudah-mudahan kita selalu dapat menjaga etika reviewernya dalam melaksanakan tugas kita ini, dan sekiranya supaya tugas kita ini bisa membawa dampak yang positif ya Bapak Ibu ya. Dampak positif bagi perguruan tinggi, bagi industri Bapak Ibu reviewer dari industri tentunya, dan tentunya juga bagi bangsa dan negara. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pak Harki sebagai moderator. Terima kasih Prof. Hotniar. Bapak Ibu, harap bersabar kalau memang ada pertanyaan bisa diajukan dalam kolom chat ataupun nanti bisa raise hand ya. Cuman kami akan lanjut dulu ke sesi ketiga yaitu penjelasan penilaian proposal di aplikasi Hili Riset. Nah ini nanti bagaimana cara menilainya, bagaimana login. Nah itu nanti bisa didiskusikan di sini. Materi sesi ini adalah Bu Citra Devi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Harki. Kedengaran suara saya? Mas, Bu, silakan. Halo. Jelas, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yos, selaku Pak Yos dan yang terhormat Pak Adi dan Bapak Ibu reviewer semua, izinkan saya di malam hari ini untuk menyampaikan penilaian ajakan industri oleh reviewer dan industri berbasis sistem. Ini izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Mbak. Ya, izin lagi-lagi kepada Bu Mika untuk saya pinjam akunnya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Hili Riset, akun Bapak Ibu untuk apa namanya, untuk kalau di sini di akun Bu Mika, beliau bisa melihat di review. Nanti Bapak Ibu bisa memilih di skema ajakan industri seperti itu. Nah, nanti di sini nanti akan diplot proposal untuk Bapak ataupun Ibu melakukan review terhadap usulan dari Bapak Ibu pengusul dari perguruan tinggi seperti itu. Nah, nanti seperti disampaikan oleh Bu Mika dan Prof. Niar tadi bahwa penilaian ajakan industri ini akan dilakukan oleh tim reviewer dari dosen beserta tim reviewer dari industri. Dalam hal ini adalah industri yang menawarkan produknya yang ditangkap oleh dosen dari perguruan tinggi. Yang pertama akan saya jelaskan terkait penilaian oleh tim dosen, reviewer dosen, seperti itu. Nah, untuk kali ini saya akan mencontohkan untuk ajakan industri 3 tahun. Jadi memang berdasarkan panduan ajakan industri ini nanti ada tiga skema ya. Saya menyebutnya 3 skema. Jadi ada skema 1 tahun, skema 2 tahun, dan skema 3 tahun yang mana masing-masing skema ini dari tangkap ajakan industri ini
terkait luarannya yang berbeda antara 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Nah, baik saya akan menunjukkan form review terkait ajakan industri dari sisi dosen sebagai reviewer. Nah, seperti ini tampilannya. Yang pertama adalah kita, Bapak Ibu reviewer nantinya akan mendapatkan informasi pengusul dari produk yang diajukan oleh industri. Salah satu contohnya adalah produknya tadi adalah, saya kembali dulu deh. Nah, produknya tadi adalah Engineering Wood Product (EWP). Maka dari produk EWP ini yang mengusulkan adalah ada nama, NIDN, gelar depan, belakang, dan seterusnya sampai dengan email dan nomor telepon. Selanjutnya ada informasi produk. Ini sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh industri yang nantinya ditangkap oleh dosen-dosen dari perguruan tinggi. Ini ada deskripsi produk serta dukungan teknologi. Selanjutnya ada informasi usulan. Usulannya adalah pastinya adalah judulnya karena memang eh, terkait produk yang sudah ditawarkan industri, pastinya langsung mengerucut ke produk tersebut, TKT-nya, skemanya, seperti saya sampaikan tadi, 3 tahun, riset prioritas, bidang fokus, rumpun ilmunya, rumpun ilmu level 1 sampai dengan level 3, beserta anggota tim dosen. Jadi untuk ajakan industri ini, anggota tim dosen maksimal 5, nggih. Minimal satu 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 anggota berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua, seperti itu. Selanjutnya, setelah informasi usulan, kita bisa melihat substansi dan luaran. Jadi di sini nanti Bapak Ibu reviewer bisa melihat atau bisa melihat, mohon maaf, apa namanya, karena ini yang saya tampilkan, insya Allah nanti Bapak Ibu pada saat melakukan review bisa terlihat ini masih dalam dalam apa namanya proses. Nanti tanpa perlu mendownload, dengan pratinjau Bapak Ibu bisa melihat substansi atau usulan dari Bapak Ibu perguruan tinggi yang mengusulkan pada eh, produk yang ditawarkan oleh industri. Selanjutnya eh, ke menu RAB di sini, karena pada yang saya tampilkan di malam hari ini adalah usulan 3 tahun, maka nantinya RAB-nya juga 3 tahun, dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nanti Bapak Ibu reviewer bisa melihat, memastikan apa usulan dari Bapak Ibu dosen itu terkait produk yang ditawarkan industri itu seperti apa kelayakannya, dengan memastikan di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Jadi masing-masing tahun RAB juga terdiri dari beberapa kelompok, atau di mana masing-masing kelompok RAB terdiri dari beberapa komponen. Selanjutnya, pada reviewer ini ada identitas perusahaan, yang mana di sini dari perusahaan yang menawarkan produk. Di sini adalah nama badan hukum, nama dagang, dan seterusnya, sampai dengan nama kontak serta presiden, direktur, dan sebagainya. Di sini juga bisa dilihat dokumen legalitas. Nanti tidak perlu mendownload, pastinya bisa dengan melihat pratinjau atau preview. Selanjutnya output dan kriteria. Output dan kriteria di sini nantinya ada kriteria akademik seperti apa. Ini yang dari industri. Oh, bukan, dari pengusul, salah, mohon maaf. Jadi dari pengusul eh, akan menjelaskan terkait apa kriteria-kriteria akademik seperti itu. Selanjutnya ke menu review, form review yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semua reviewer.
Di sini akan beberapa ada sekitar 5 pertanyaan yang mana Bapak Ibu reviewer bisa menilai sesuai dengan informasi pada proposal Bapak Ibu dosen terkait produk yang ditawarkan oleh mitra dari sisi dosen, dari sisi reviewer akademik seperti itu. Di sini ada lima pertanyaan yang nantinya ditutup diakhiri dengan mengisi komentar seperti yang disampaikan oleh Prof. Mike dan Prof. Niar bahwa di sini memang harus diisi tetapi tidak eh, tidak katalah ketika ketika kurang dari 25 karakter maka form ini tidak akan bisa disubmit, tetapi kalau Bapak Ibu semua akan mengisi pastinya mengisi komentar dari penilaian, nanti Bapak Ibu bisa mensubmit penilaian di sisi review tersebut. Nah, ini dari sisi reviewer akademik. Selanjutnya, saya izin share di sisi industri. Sebentar. Ya. Nah, jadi apakah sudah terlihat dari sisi industri? Sudah, Ibu. Ya, dari sisi industri ini eh, karena tadi Bu Mike diplot untuk EWP, maka pastinya dari sisi industri yang akan ikut turut mereview usulan dari dosen dari perguruan tinggi adalah PIC dari perusahaan atau industri yang menawarkan produk tersebut. Nah, dalam eh, tadi untuk contoh, maka mitra atau industri yang akan ikut mereview adalah Bapak Rian Abadi. Nah, di sini akan terlihat menu apa namanya produk beliau beserta ada berapa pelamar dari produk yang beliau tawarkan pada ajakan industri. Di sini Pak Rian juga bisa melihat apa namanya terkait produk yang yang ditawarkan tadi karena beliau kan sudah mengisi. Nah, sekarang untuk mereview beliau bisa memilih ajakan industri PT. Nah, di sini Pak Rian dari industri akan menilai usulan dari produk yang sudah ditawarkan beliau. Nah, untuk informasi kurang lebih sama dengan apa yang ditampilkan pada reviewer akademik. Yang berbeda adalah form review-nya. Jadi form review-nya lebih sedikit dibandingkan dengan reviewer akademik. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Niar tadi, dari sisi industri eh, akan menilai hanya beberapa aspek saja dari usulan Bapak Ibu dosen dari perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi mulai dari eh, kelayakan teknis, terus kesiapan kolaborasi. Oh ya, mohon maaf tadi saya lupa mencontohkan penilaian. Seumpama eh, ini di sisi industri. Industri merasa usulan tersebut dirasa layak, maka seumpama akan menilai dengan kondisi terbaik dan apabila maka bentar. Sebentar. Dari sisi reviewer nanti nilai maksimal dari sisi industri adalah 236. Sedangkan nanti dari sisi reviewer nilai maksimal adalah 400 seperti itu. Sedangkan apabila eh, dari sisi reviewer dan sisi industri terjadi perbedaan, maka nilai akhir atau total nilai akan di rata-rata antara reviewer akademik dan reviewer dari industri.
Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Harki. Terima kasih. Terima kasih Bu Citra. Eh, Bu Devi, ini kita sambil mulai masuk ke sesi pertanyaan ya, diskusi ya dari Bapak Siap, Ibu. Pak. Oke. Ini nanti juga dipersilakan Prof. Mika dan Prof. Hotniar untuk bisa ikut terlibat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh di dalam diskusi ini. Mungkin kalau ada yang mau raise hand, Bapak Ibu, kami persilakan. Mungkin kalau belum kita coba baca yang sudah ada di kolom chat ya. Jadi saya mulai yang paling baru, izin bertanya, proposal yang terpilih adalah skornya tertinggi atau ada threshold skor minimal yang harus dipenuhi supaya proposal dia dikatakan layak oleh KS ini Krakatau Steel kali ya, Pak Aditya Tejo. Mungkin dari Prof. Niar eh, berkenan atau Bu Mika. Baik, boleh. Mungkin kita tanyakan dulu nih, yang ditanyakan ini tawaran industri kemarin, penyaringan tawaran industri kemarin, atau yang akan kita review ini mungkin Pak Harki. Mohon ditanyakan dulu ke beliau nih. Beliau masih ada di sini atau tidak? Ya, selamat malam, Prof. Niar. Ya, Perkenalkan saya Tejo dari Krakatau Steel, Prof. Ya, yang saya tanyakan adalah proposal yang nanti kita akan nilai, Prof. Seperti itu. oke. Ya, terima kasih. Baik, Pak Adi mau jawab, Pak? Eh, Pak Adi sudah Pak, ada di sini. persilakan Pak Adi. Karena Pak Adi ketua timnya nih, Pak. Hmm. Kami bekerja atas arahannya Pak Adi. Yang punya duit. Ya, baik. Terima kasih Mbak Buniar, Pak Harki, Bapak Ibu, Pak Tejo. Kita belum memutuskan nih Pak Tejo berapa passing grade nilainya. Tapi jadi gini, kalau yang nanti satu produk pelamarnya banyak, gitu, berarti artinya kita akan rankingkan untuk kita cari yang paling tepat. Belum tentu yang paling tinggi dari sisi reviewer apa namanya akademis itu yang akan kita pilih karena tadi penjelasan Bu Niar kita akan diskusikan juga dengan mitra. Kan namanya juga kita kawinkan gitu ya. Kalau mitranya juga nggak cocok itu nanti pecah di tengah jalan. Jadi nanti mekanismenya selain ada penilaian akademis, maka mitra industri juga harus terlibat dalam memilih. Sedangkan kalau nanti pelamarnya hanya satu ke satu, artinya sudah nggak ada kandidat lain. Nanti kita lihat batas kelayakan akademis. Tapi ada banyak hal Pak Tejo ya, seperti yang disampaikan Bu Niar dan Bu Mike dari aspek rekam jejak. Jadi penelitian memang punya rekod di riset yang mendukung. Kemudian tadi kontribusinya apa, teknologi sarana yang disediakan perguruan tinggi itu juga jadi kalau itu semuanya sudah memenuhi akademis maka artinya ya memang pilihannya hanya satu itu. Tinggal nanti mitranya oke atau enggak itu juga sambil kita apa pastikan dulu Pak Tejo. Itu Pak, tidak ada batas nilai eh, passing grade, tapi kita melihat dari aspek kelayakannya Pak Tejo. Begitu juga Pak. Baik, cukup jelas, Pak Adi, Bu Niar. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Izin lanjut pertanyaan kedua nih dari Pak Romi. Oh, ngelek ya, Pak. Ini ya, Pak Iya, Harki. Pak Harki. Sorry, ngelek. sebentar. Izin bertanya, apakah diperbolehkan review dari perusahaan adalah beberapa orang yang ditunjuk oleh development committee? Suara saya like, Ya, izin, bisa Pak. Terdengar kok Pak. izin, kedengar ya? Ya, terdengar kok Pak. Off, Oke, off cam aja Pak, nggak apa-apa. betul. Tadi saya ulang ya, apakah diperbolehkan reviewer dari perusahaan adalah beberapa orang yang ditunjuk oleh development committee perusahaan, tapi pengisian di website Hill Reset adalah penilaian konsensus dari reviewer-reviewer perusahaan. Jadi ini mungkin Prof. Niar, Prof. Mika, Pak Adi. Jadi si reviewer industri ini menggunakan satu akun, tapi sebetulnya mereka melakukan diskusi bersama dalam tim gitu. Dan nanti hasil diskusi itu yang menentukan penilaian-penilaian dari proposal itu, apakah diperbolehkan. Monggo. Ya, Baik. ini mungkin Hebat siapa? ya Pak.
Pak Harki bisa mengartikan loh. Tadi saya berpikir gini maksudnya ini apa ya gitu ya. Dan sudah jawab Pak Hargi sebenarnya Bu. Iya. Iya, pada dasarnya nggak masalah kan karena Bapak Ibu dari industri silahkan diskusikan gitu ya, diskusikan dengan atasan dan mungkin juga bagian teknis dan yang lain-lain gitu. Tapi memang kan yang bisa menginput adalah yang ditunjuk, yang sudah punya akun hanya di satu akun itu gitu ya. Hebat Iya. Pak Harki. Saya nambah dikit, Bu Ya, Niar. silakan. Silakan Jadi Pak Hadi. bedanya reviewer industri dan yang dari akademis, kalau bapak-bapak dosen dari bapak ibu dosen dari akademis itu apa, membawa kompetensi kepakaran masing-masing individu. Sedangkan dari industri itu ada mewakili perusahaan. Jadi Mm-mm. artinya silakan perusahaan yang memutuskan, mungkin jajaran pimpinan manajemen, tetapi nanti keluar satu nilai yang dimasukkan oleh yang punya akun itu. Ya, betul. Jadi mungkin dari Pak Romi, kalau memang ada yang mau ditanya lagi, monggo Pak. Apa cukup jelas Pak? Hmm. Selamat malam Bapak Ibu. Cukup Selamat jelas malam. Bapak Ibu. Sebenarnya memang perkembangannya di One ini kita memang ada development committee. Jadi memang kita platformnya itu phase gate. Jadi ada fase-fase, kemudian ada gerbang-gerbangnya. Dan juga em, reviewernya mungkin akan ada beberapa, satu dari marketing, satu dari R&D, satu dari production dan sebagainya, sehingga nanti nilai konsensus lah yang akan diinput oleh kami melalui akun yang sudah saya bikin, karena kebetulan saya ditunjuk sebagai PIC untuk program ajakan industri ini. Ya. Terima kasih. Pak Rumi, eh, saya melihat pelamar di PT Wanjek cukup cukup variatif ya. Ada yang beberapa pelamar dan juga eh, peneliti-peneliti yang cukup populer ya di bidangnya. Tetapi ada beberapa satu dua mungkin yang eh, sampai sekarang belum ada pelamar. Nah, ini mungkin nanti bisa diajukan di next periode, Pak, sambil kita nanti sosialisasikan termasuk industri lain nih Bapak Ibu yang cek belum ada yang melamar, itu nanti kalau memang masih berkenan untuk diajukan nanti kita masukkan di periode berikutnya. Begitu Pak Rumi. Ya Pak, kebetulan saya cek juga justru produk yang memang pasar potensialnya paling tinggi itu yang belum ada pelamarnya. Dan Oh, Wanjek kita memang arahan dari Pak Direktur itu ya dari peneliti nanti ada royalti yang setimpal lah, sehingga nanti penelitinya bisa diajak kerjasama lagi untuk pengembangan berikutnya. Iya. Baik ini Pak, ini didengar oleh para pakar juga Pak. Eh, ini Iya, hadir semoga para pakarnya pakar-pakar. bikin tim juga Pak Silahkan dalam ini 2 jam. Bapak Ibu Mungkin kali karena ini jadi waktunya reviewer, tapi silahkan bisa waktunya ngajukan nih. mepet. ini terlalu pendek Pak Romi. Yakin kalau tahun depan pasti banyak Pak kalau Betul sudah sekali. 1 tahun. Iya. Terima kasih banyak Pak Romi atas saran dan arahannya. Ini kami nanti akan pertimbangkan dan mungkin untuk di sesi selanjutnya Pak, kalau memang ada ajakan industri yang belum masuk, tadi kita coba akomodir dengan mungkin gimmick kali ya. Ada informasi tadi menarik sekali gitu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, makasih. Izin saya lanjut dengan pertanyaan dari ini kebetulan yang terkait akun mungkin saya gabung dulu ya nanti ya. Nah ini lebih karena pertanyaan substansi dulu. Dari Bu Mia Rosmiati, Indo Agri Global. Dari banyak pengajuan dari perusahaan proposal berapa kemungkinan ACC yang sudah ditentukan? Ini mungkin pertanyaannya dari apakah semua proposal yang diajukan itu nanti dalam proses penilaiannya harus semuanya di ACC atau memang ada bahasanya kalau memang Ya tidak mungkin cocok maksudnya didanai ya Pak Harki ya ya. didanai maksudnya seperti itu Bu Niar. Oh, silakan Bu. Pak Adi lah yang punya uang. Nah iya. Pak Nanti Adi monggo Pak nanti Adi. Bapak Ibu industri ini kirain saya yang punya uang nanti Pak Harki kalau saya yang Oh jawab. iya betul betul. Gimana Bapak Ibu? Apakah Tadi semua pertanyaan yang itu akan didanai Pak? Apakah semua yang Ah, ini jelas kalau ada yang pas itu insya Allah kami bukan bukan uang Bapak Ibu, uang pemerintah ini, jadi kami menyalurkan juga. Jadi insya Allah kalau yang pas dengan layak gitu ya kan, karena kalau dari sisi tahu industrinya sudah kita review dan pantaslah masuk ke dalam etalase. Artinya produknya adalah produk yang potensial.
Nah, sekarang dari sisi kelayaan proposalnya yang kita lihat ini Bapak Ibu. Jadi eh, kita harapkan ya memang nanti sesuai dengan apa yang diinginkan ini dari pihak pengusulnya. Jadi kalau syarat minimal secara akademis tercukupi, yaitu kami dorong untuk bisa lebih apa namanya ya bisa bermanfaat lah gitu ya. Terima Ya, kasih Pak saya Adi. tambahkan ya Pak Adi ya. Dari Ya, tadi Pak Harki suruh saya jawab yang harusnya dijawab oleh Pak Adi. Saya Saya maaf. tambahkan nih Bapak Ibu. Kalau semua pasti didanai tentunya kan tidak ada proses review ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti juga pasti ada yang tidak didanai, tidak ya Bapak Ibu. Jadi memang kita melakukan review itu untuk menjaga kualitasnya, untuk menjaga supaya tujuan dari program ini tercapai, gitu Bapak Ibu. Jadi belum dipastikan apakah semua akan didanai atau ada yang tidak didanai karena ada beberapa faktor pertimbangan nantinya ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi tadi, misalnya dari sisi akademis sudah kelihatan ini bagus nih gitu ya. Tim peneliti ini menjawab nih kebutuhan mitra ini. Ternyata mitra melihatnya nggak cocok, nggak itu, bukan itu gitu, bukan seperti itu gitu. Tidak terjadi kesepakatan gitu. Hanya satu pelamarnya. Berarti kan meskipun dari sisi akademis kita melihatnya bagus ya tidak akan jalan kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang pasti DHK berusaha memakcomblangi ya Bapak Ibu supaya hilirisasi ini bisa lebih cepat berlangsungnya. Begitu Pak Harki tambahannya. Terima kasih Prof. Niar, Pak Adi. Izin ya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak atau Ibu Basari. Izin bertanya, penilaian novelty untuk reviewer akademi, apakah arahnya untuk paten, seberapa ketat atau grade levelnya, oleh karena akan berbeda cara berpikir novelty di jurnal dan paten. Mungkin ini mau eh, Prof. Niar dulu ya, mungkin ya, karena ini lebih ke substansi. Baik, kita tidak menilai novelty ya, Bapak Ibu ya. Tadi 5 indikator itu rekam jejak ya, satu untuk review akademik ya. Yang kedua kelayakan teknis, gitu ya. Nah, memang di dalamnya ada novelty, tingkat inovasinya ya, Bapak Ibu ya. Nah, tentunya inovasi dan orisinalitas solusi ini yang ada di kelayakan teknis itu eh kita juga melihat kalau misalnya ya ini tanpa peneliti pun ini sudah bisa dilakukan oleh industri gitu ya misalnya ya. Berarti buat apa kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya tetap kita gunakan indikator itu Bapak Ibu. Tapi tentunya ini review akademis yang perlu diperhatikan adalah ini bukan penelitian dasar. Jadi tuntutan inovasinya itu bukan tuntutan inovasi penelitian dasar ya Bapak Ibu. Gitu. Karena kalau kita sudah masuk ke hilirisasi, inovasinya itu kan ada banyak ya Bapak Ibu ya. Meskipun misalnya, wah ini nih kalau dilihat nanti kalau dengan teknologi ini harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan produk Cina. Tapi ada unsur tertentu yang penting di situ misalnya. Karena kalau misalnya itu kita kembangkan, ini masyarakat di daerah itu akan terlepas dari kemiskinan, misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun itu mungkin lebih mahal dibandingkan produknya Cina gitu. Kenapa nggak kita kembangkan dulu? Nanti mungkin akan didukung oleh kebijakan dari pemerintah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada banyak aspek lah. Jadi kita tidak benar di sini berbicara novelty bukan novelty penelitian dasar yang kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Prof. Niar. Semoga cukup jelas buat Bapak Ibu Basari. Izin saya lanjut pertanyaan selanjutnya dari eh, Bapak Ibu Lutfi Aurasid. Ini izin bertanya untuk pendanaan ke depan, apakah ada ketentuan porsi pendanaan antara kementerian dan mitra sebagai acuan rencana anggaran? Ini mungkin lebih ke arah RAB ya. Jadi nanti memang dalam porsi-porsinya gitu. Memang mungkin dari Pak Adi nanti Pak bisa memberikan arahan Pak seberapa besar yang memang nanti menjadi acuan dari kementerian dan seberapa besar mitra bisa terlibat. Eh, Silakan Pak. oh iya baik, terima kasih. Sudah di panduan juga sudah terstate ya untuk aturan penerimaan pada periode ini. Tapi intinya sebenarnya
kami mungkin menyampaikan apa yang menjadi arahan pimpinan, Pak Menteri, Pak Dirjen, dan Pak Direktur. Itu kita sekarang mencoba pertama memperkenalkan program baru ini dan juga eh, apa komitmen dukungan terkait dengan termasuk kemarin di KSTI, Pak Menteri, Pak Presiden juga kita mendukung industri dalam negeri untuk kemandirian ya produk-produk Indonesia. Maka memang di periode ini di tahun pertama kita buat natura. Jadi artinya tidak ada in case anggaran meskipun itu menjadi nilai tambah. Nilai tambah artinya kalau Bapak Ibu bersaing dengan apa untuk di beberapa program yang lain seperti sinergi itu menjadi nilai tambah dalam proses penilaian. Jadi kalau industrinya ada seri pendanaan artinya kita akan berikan nilai tambah. Tapi ke depannya memang eh, ini kan logikanya Bapak Ibu dari industri kan dibantu oleh pemerintah untuk dan menyampaikan produk yang sudah di analisa pasar ya Bapak Ibu bahwa ini ada potensi besar market dan menguntungkan. Jadi kalau Bapak Ibu juga mungkin nanti bisa investasi seri pendanaan ini kan hasilnya tentunya harusnya lebih besar gitu ya manfaatnya apa lebih produknya lebih bagus ataupun hasil lebih eh, canggih gitu ya. Jadi artinya ya tetap nanti kami akan memperhitungkan terkait dengan seri pendanaan. Meskipun ini agak sedikit berbeda dengan dana pandanan eh, program sebelumnya yang memang ada batasan 1:1, 1:2 untuk beberapa skema gitu. Nah, kalau ini sementara kita sambil sama-sama meng- membangun eh, ekosistem kemitraan antara industri dan akademisi. Jadi seperti itu Pak Arki dari kami. Terima kasih, Adi. Pak Adi, izin Pak, nambah satu lagi Pak. Ini karena ada pertanyaan dari Bapak Ibu Lutfi terkait luaran tahap 3, yaitu model bisnis. Mohon diberi penjelasan harapan dari kementerian. Mungkin yang dilihat itu adalah kalau dari kementerian melihat point of view untuk adanya luaran model bisnis itu seperti apa? Apakah memang itu menjadi salah satu penilaian juga gitu? Masih. Eh, iya, model bisnis ini eh, sebenarnya kalau dari definisi di SBK model itu banyak, termasuk model bisnis artinya nanti termasuk bagaimana pemasarannya gitu ya Bu Niar. Ini malah justru Bu Niar orang marketingnya nih, apa ahli di bidang manajemen pemasaran. Nanti Bu Niar mungkin bisa bantu. Tapi yang yang poin ke selanjutnya ini dari Pak Pak ini Bu Mia beda ya. Nanti yang next deh. Eh, apa namanya Mia menyampaikan terkait dengan sebagai pengguna. Jadi sepertinya konsepnya agak sedikit berbeda ini. Jadi kalau dosen diberikan karena dosen punya tugas tridharma bermitra dengan apa namanya juga eh, kementerian atau lembaga itu mitranya sebagai penerimaan manfaat ini Bu Mia. Tetapi di sini kita lebih menekan adalah joint co-creation atau joint creation ya. Jadi sama-sama kita membangun produk baik dari mitra maupun dari dibantu oleh kepakaran di perguruan tinggi. Jadi agak sedikit berbeda ini Bu Mia terkait dengan konsep bahwa mitranya bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi di sini mitranya juga sama mengembangkan produk baru. Nah, untuk yang tadi model bisnis mungkin Bu Niar, Bu Mika bisa melengkapi, Bu. Silakan. Baik, Silakan. Pak Adi. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan di awal dan di buku panduan, dari program ini diharapkan kalau mau lebih tinggi lagi ya Bapak Ibu ya, asta cita gitu, kemandirian bangsa dalam berbagai hal ya Bapak Ibu ya. Ya produk teknologi, produk non teknologi, dan semualah gitu ya Bapak Ibu. Kita akui, kita secara bersama-sama melihat Indonesia ini kan pasar bagi negara luar ya Bapak Ibu ya, khususnya produk-produk Cina, produk Amerika gitu Bapak Ibu. Nah, model bisnis ini yang dimaksud oleh kementerian kenapa diminta di sini Bapak Ibu? Hasil penelitian ini, apalagi yang sudah masuk ke DHK, hilirisasi dan industri ini Bapak Ibu, tentunya kan
akan menggantikan produk-produk teknologi itu gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti kan akan masuk menjadi produk bisnis kan itu Bapak Ibu ya. Jadi coba nih dimulai dari tahapan TKT 79 ini coba dilihat apakah memang secara bisnis ini akan menjanjikan atau tidak. Jadi coba dirancang model bisnisnya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Mungkin tidak akan sempurna gitu ya Bapak Ibu ya, karena yang namanya juga masih penelitian ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak akan sempurna, tapi kita akan coba. Kalau dari misalnya saya yakin juga negara maju yang sudah sangat hebat, kalau ada 1.000 penelitian belum tentu satu itu berhasil sampai ke pasar gitu ya Bapak Ibu. Nah kita berharap dengan dimulai dari sekarang mengembangkan model bisnis, ini bisa sampai ke pasar nih. Dari 1.000 bisa satu itu udah bagus ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau bisa dari 100 ada satu, dari 10 ada satu, itu kan sangat bagus Bapak Ibu. Nah itu harapannya Bapak Ibu. Nah mungkin saya tambahkan juga Pak Adi, mitra di sini Bapak Ibu adalah mitra off taker bukan pengguna ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ini kan harusnya membantu, bukan membantu ya. Jadi menjadi pelaku dari Asta Cita yang harapan dari pemerintah, presiden bahwa kita akan mandiri dalam berbagai produk, bukan hanya sebagai pasar bagi negara-negara lain kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya mitra di sini adalah kalau misalnya Ibu nih produknya itu adalah produk eh apalah contohnya gitu ya, produk tumbler gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin tidak punya R&D, tapi kalau Bapak Ibu juga punya R&D, mungkin seperti PT Line dan yang lain punya R&D. Nah, ini bisa bekerja sama dengan peneliti dari perguruan tinggi gitu loh Bapak Ibu. Jadi bukan seperti masyarakat yang menjadi pengguna gitu ya. Itu harapannya gitu. Jadi bukan bukan mitra industri itu bukan cuman kami punya permasalahan ini silakan dikerjakan gitu ya. Bukan berarti juga jadi pelaksana peneliti. Memang juga saya sering menemukan mitra industri ini salah kaprah gitu. Jadi seperti tadi juga ada presentasi di Rikup, mitranya itu mengatakan bahwa mereka siap untuk mengembangkan ini gitu ya Bapak Ibu ya. Lah, orang penelitinya dari dosen kok dari perguruan tinggi bukan industrinya gitu. Nah, peneliti dari perguruan tinggi ini adalah pakar. Bukan yang seperti mahasiswa yang magang untuk belajar. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mitra yang diharapkan, industri yang diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Akan sangat bagus kalau industri itu ada R&D-nya. Sehingga tentunya peneliti dari perguruan tinggi ini akan bekerja dekat bersama dengan R&D mengembangkan produk unit bisnis dari industri itu. Begitu Bu Mia, tambahannya mungkin mau ditambahkan Bu Mika, silahkan Bu. Ya, sedikit saja menambahkan tadi sudah sangat jelas dari Pak Adi sama Prof Niar. Yang utama mungkin untuk skema-skema yang ada di apa namanya yang ada di hilirisasi dan kemitraan ini, TKT-nya itu adalah berada di TKT 7 sampai dengan 9 gitu. Yang arahnya memang lebih hilirisasi dan komersialisasi. Mungkin itu saja sehingga memang mitranya seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Prof Niar harusnya memang lebih dekat menuju ke arah hilirisasi dan komersialisasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Hatnia dan Prof. Nika. Izin kita lanjut ya dengan pertanyaan dari Pak Haryadi. Selamat malam Pak Haryadi. Waktu dulu Pak. Mari Pak. Malam-malam nih. Pak Har, nggak kelihatan Iya wajahnya nih udah Pak pada Har. kangen. Apa Silakan Pak. kabar, Oke, Pak Mendadak. Har? Nah itu Pak, baru Aduh. kelihatan. oke. Monggo, Bro. Gini, Mari. gini. Saya terus terang ini baru diundang juga ya, baru terlibat nih. Ini ingin mengklarifikasi. Sebenarnya kan kalau tadi dari pemetaan itu kan ada juga mulainya dari TKT 6 gitu ya. Ada TKT 6, 7, 8, dan 9 gitu ya. Eh, nggak tahu nanti di informasi dari proposalnya itu terpetakankah itu apa tidak begitu ya. Karena itu kan bisa jadi self claim dari atau interpretasi dari pengusul bisa jadi seperti itu ya, menginterpretasikan permasalahan yang berasal dari mitra begitu kan. Nah, jadi case-nya bisa apakah itu memang purely semua ini adalah pengembangan, jadi yang diusulkan atau hanya problem solving saja ya. Artinya kan durasinya juga akan berbeda nanti kebutuhannya begitu. Ini rata-rata seperti apa sih sebenarnya? Mungkin
Kebetulan saya memang belum pernah buka proposalnya nih dari Bu Mika atau Prof. Niar atau Pak Adi yang sudah sempat melihat secara list gitu. Kami persilakan. Iya, Baik, boleh mungkin saya mulai ya. monggo Kalau Bu Niar. dilihat dari tawaran industrinya, Pak Har, itu tidak hanya problem solving, Pak, tapi juga pengembangan kalau dilihat dari tawaran industri ya. Nah, kalau dari proposal dosennya, nanti kita lihat bersama-sama nih Pak Har. Apakah proposal dosen itu bisa menjawab kebutuhan industri itu atau tidak, Pak Har? Jadi memang ini baru masuk nih Pak Har, baru masuk untuk seleksi proposal dari perguruan tinggi ya. Jadi satu tahapan yang sudah dilakukan kemarin itu adalah eh, seleksi tawaran industri. Memang itu hanya dilakukan oleh timnya Pak Adi, Pak Har. Tidak banyak gitu ya. Jadi ini karena kita harus eh, lebih jeli ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa kita harus lebih jeli? Tentunya supaya program ini berdampak gitu seperti yang diharapkan ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau dari proposal dosennya kita belum melihat nih Pak Har, masih kita mau lihat bersama-sama. Tapi mungkin satu hal yang ingin saya tekankan nih Pak Har, Bapak Ibu, eh, seleksi administrasi dianggap sudah lolos gitu loh Pak Har. Jadi misalnya tadi kita katakan bahwa untuk program ini harusnya TKT existing sudah 6, maka akan melangkah ke TKT 7, gitu kita anggap sudah ada di situ Pak Har. Jadi self claim tuh nggak ada masalah ya di situ. Ya, untuk saat ini, untuk saat Oke. ini. Nah, Pak Har udah paham tuh. Itu lumayan berat soalnya Bu, ini ya karena menjustifikasi itu. Betul, betul. Jadi kita sudah anggap itu sudah lewat, sudah eh, apa persyaratan-persyaratan itu sudah dipenuhi. Tinggal dilihat apakah ini akan menjawab kebutuhan dari industri atau tidak gitu Pak Har. Karena memang juga kebetulan dari tawaran industri yang kemarin kita baca ya Pak Adi, Bu Mika, Pak Harki, industri pun ternyata ada yang meminta tidak di TKT 7 Pak Har gitu. Masih di TKT 4 mereka meminta gitu ya. Bahkan ada yang bilang bisa nggak di pengembangan mulai dari dasar gitu Pak Har. Ternyata industri bersedia mulai dari penelitian dasar gitu. Begitu Oke. Pak Har. Silakan Pak Adi mau ditambahkan? Iya, sebenarnya sih sudah clear ya Pak Ar. Jadi memang ada yang pengembang produk, memang ada yang problem solving. Eh, nah itu yang kita mau cocokkan fungsinya Bapak Ibu kami undang sebagai pakar untuk melihat proposal dari perguruan tinggi apakah memang apa ngeklik itu dengan usulan dari apa namanya industri. Idealnya memang seharusnya prosesnya panjang ini Pak Har. Jadi ini kami juga mohon maaf ini Bapak Ibu. Eh, program baru di launching 30 Juni karena memang eh, apa memang baru diarahkan disampaikan terkait dengan pendanaan yang ada tadinya efisiensi tapi ternyata dikembalikan karena ini yang BOPT riset makanya ini program bukan program lolo jonggrang juga tapi karena kita membuatnya dalam suatu proses tetapi memang mungkin Bapak Ibu program ini dan terus akan kami sempurnakan. Eh, nah, insya Allah yang next ini kita akan memberikan yang agak panjang, terutama Bapak Ibu dari pihak industri nanti bisa menyampaikan juga lebih clear dalam usulannya, dan kemudian pengusul itu juga diberikan kesempatan termasuk sosialisasi antara industri dengan calon-calon ini. Tapi ini the show must go on, ini Pak Har dan Bapak Ibu dengan kondisi yang mungkin belum sempurna, kita harus berjalan karena ini ada eh, kita lihat juga dari industri, saya melihat tawaran industri banyak yang bagus-bagus banget nih Pak Har. Saya beberapa kali lihat Pak Har ini kayak cocok, ya gitu ke Pak Har karena lihat kompetensi keilmuan Bapak di material gitu. Atau Bapak Ibu lain, saya eh, ke banyak dosen atau kepala LPPM yang menawarkan ini ada program tawaran industri yang cocok dari perusahaan. Kemudian juga baik di timur juga saya dari ke Unhas, ke Unpati itu saya tawarkan yang memang industrinya lokasinya ada di sekitar situ. Seharusnya panjang ini Pak Har, tapi ya memang kondisinya sekarang memang belum ideal. Nah, insya Allah kami sudah menurut arahan dari Pak Dirjen, Pak Direktur, kita akan buka lagi
eh, yang ideal sebenarnya N-1 supaya Bapak Ibu peneliti itu bisa risetnya lebih panjang. Tapi ini nanti mungkin di akhir tahun insya Allah kita lagi nih Pak Har dan Bapak Ibu. Ya, Oke, terima kasih Pak Tejo. makasih, makasih. Terima kasih Pak Siap. Edi. Mungkin kita coba dengan peneliti-peneliti apa pertanyaan-pertanyaan terkait login. Mungkin Bu Devi mau memberikan arahan ini terkait beberapa yang memang masih bermasalah dalam proses login sebagai reviewer industri. Oh, sebagai reviewer industri. Ya, Baik, reviewer Pak industri Argi. sama satu lagi kayaknya masih yang ada beberapa yang dari yang masalah reviewer industri sini. Jadi Belum mereka ketemu sempat bertanya. tombolnya, tombol Eh, Oh, review. belum belum tahu. ketemu tamu. Baik. Jemputin sama Mbak Devi. Iya. Ya, Silakan, Bu. bentar. Baik. Ah, share screen terlebih dahulu. Nah, izin Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Ibu dari mitra, nggih. Nanti bisa masuk melalui, jadi melalui aplikasi web hiliriset.kemdikti.saintek.go.id. Nanti Bapak Ibu dari mitra bisa masuk melalui ini mitra. Nah, masuk. Jadi kalau kemarin pada waktu mendaftarkan untuk produk-produk itu kan mendaftar terlebih dahulu. Nah, harusnya sekarang masuk menggunakan email serta password yang sebelumnya eh, didaftarkan. Apabila memang lupa, ya di sini juga sudah disediakan forgot sehingga nanti Bapak Ibu dari mitra bisa eh, apa namanya, atau kalau tidak nanti bisa minta bantuan melalui pusat bantuan Bapak Ibu mitra, Bapak Ibu dari industri seperti itu. Jadi melalui akun tersebut untuk bisa masuk. Nah, ini apabila mungkin emailnya masih ingat tapi passwordnya lupa, mungkin bisa menggunakan menu forget password untuk nanti bisa dikirimkan password baru seperti itu untuk reset password seperti itu. Itu terkait masuk ke menu untuk bisa masuk ke menu review seperti tadi. Nanti tampilannya seperti saya tampilkan tadi, tunjukkan tadi bahwa Bapak Bapak Ibu dari industri nanti akan mereview sesuai dengan produk yang kemarin diajukan pada skema ajakan industri. Seperti itu Pak Arki, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Mbak Devi, apakah memang saat ini belum dimunculkan tombol Apa? reviewer itu di akun Pak? Sudah Bu, sudah Prof. Nggak Ini bisa mungkin sudah menggunakan akun izin sebentar. tadi coba saya ini di chat karena kadang-kadang kan memang dia tertutup ya. Jadi di titik tiga ya. Pak Rudi yang ngajarin saya Ya, di titik tiga. ya. Tapi kelihatannya Jadi nggak ketemu. mohon maaf ini eh, privilege sebagai admin. Eh, contoh ini de, tadi siapa ya? Pak Tejo ya, Krakatau Steel. Nah, ini Pak Tejo ini bisa masuk ke apa namanya akun beliau. Nah, seperti ini, Prof Niar. Oh, Mm-mm. berarti yang terdaftar berarti bukan atas Reviewer. nama Pak Tejo sebagai reviewer. Mm. Karena memang reviewer itu sebagai PIC kalau nggak salah ya, Prof Niar. Jadi nanti memang kalau tadi saya melihat itu dari sisi admin itu memang tidak semua yang mendaftarkan itu beliau sebagai reviewer nantinya seperti itu. Tapi seumpama ini tadi contoh dari Krakatau Steel itu ternyata kan ada dua ya, ada dua nama seperti itu. Bisa jadi dia di salah satu di salah satu PIC Mm-mm. contoh. Hmm?
Atau tadi yang Krakatau Steel sudah ada pelamar ya. Nah, mungkin nantinya karena memang ini, belum di belum di assign Prof. Jadi ini kan perlu di assign dulu, perlu di plotting dulu bahwa nanti siapa-siapa aja apa namanya reviewer dari pelamar tersebut seperti itu. Jadi nanti dari teman-teman DHK akan memplotting katakanlah produk ini dengan usulan dari PT ini nantinya akan 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 mengikat pada produknya seperti itu, Prof. Jadi kalau seumpamanya Pak Tejo ini ada kapal nelayan dan produknya ada defense grade round bar ini, maka nantinya ketika di plotting produk tersebut untuk direview, maka akan melekat pada produk tersebut. Seperti itu, Prof. Niat. Ya. Berarti belum muncul karena belum di plotting ya, Belum, Mbak. benar-benar belum muncul karena belum di plotting. Tadi kan dicontohkan karena plotting parsial atau plotting demo seperti itu. Ya. Izin menambahkan sedikit, yang kami rencanakan, kami skenariokan adalah nanti misalnya PT KAIS tadi ada satu produk nelayan, kapal nelayan, itu ada 3 pelamar, maka ketiga proposal itu nanti akan dinilai oleh satu reviewer yang sama di bidang yang sesuai. Jadi eh, ada yang kalau nggak salah satu produk ada dilamar oleh 14, maka ini nanti satu orang reviewer akan kami tugaskan di produk tersebut. Begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Adi. Eh, Bu Devi izin satu lagi nih. Kebetulan yang memang berhubungan dengan dashboard ya. Ya, Jadi tadi dari Pak Catur sempat nanya nih, kebetulan dia melihat ada 2 pelamar. Namun pada ya. saat di dashboard tertulis Anda tidak memenuhi syarat untuk pengajuan produk ini. Apakah surat itu tidak masuk? Ini Ah, mungkin dari sisi maksudnya reviewer industri ya. Mungkin. Mau mengajukan ya bagaimana? Untuk menjadi reviewer memang perlu diplotting terlebih dulu Pak Oh, Arki. oke. Jadi belum Ah, diplot ya. belum diplot. Heeh. Tadi baru demo dulu bahwa nanti dari sisi mitra atau industri bisa mereview, ada menu review seperti itu. Oke, makasih Bu Devi. Jadi memang Sama-sama Pak Pak. Catur izin masih menunggu ya Pak. Nanti akan di-assign Iya. sebagai reviewer, baru nanti bisa melakukan penilaian. Ya, Gitu. baik, Pak. Terima kasih. Terus ada pertanyaan yang terkait Bapak atau Ibu nih, Bapak Ibu Eka Damayati, terkait bagaimana kalau TKT dari peneliti dan industri di proposal tidak sama. Jadi ekspektasinya berbeda nih. Nah, ini mungkin Pak Adi, Bu Mika, Pak Bu Hotniar, monggo silakan. sebenarnya tadi sudah jelas ya Pak Harki dengan jawaban ke Pak Haryadi. Kita anggap sudah Clear ya. Itu ya. gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak mencari lagi ini TKT-nya sesuai atau tidak, TKT-nya memenuhi atau tidak gitu ya. Sudah sampai di pada tahap ini kita anggap persyaratan itu sudah dipenuhi gitu. Jadi tinggal kita lanjutkan dengan menilai eh, indikator-indikator yang tadi ya Bapak Ibu ya yang nanti akan muncul di akun Hili Riset. Oh ya satu hal lagi mungkin Pak Harki Bapak Ibu tadi saya tidak menyampaikan penilaian anggaran karena itu nanti akan dilakukan kembali setelah proposal terpilih. Sama. Kemudian mitra industri dan peneliti dari perguruan tinggi akan menyusun bersama-sama proposal bersama. Tadi sudah ditayangkan oleh Bu Mike ininya formatnya. Setelah itu akan kita nilai kembali Bapak Ibu anggarannya dan aktivitasnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Niat. Jadi memang dalam proses ini lebih ke arah kita melihat substansinya. Jadi kalau Mm-mm. memang dari reviewer industri melihat mana paling dekat dengan kebutuhan atau menjawab problem yang ada di industri, itu yang kita kejar gitu ya. Sehingga tadi masalah TKT buat saya lebih ke arah kita ngelihat mana nih yang paling cocok gitu. Nah terkait RAP pun nanti memang ada sesi khusus setelah memang ada kesepakatan, baru nanti dibahas terkait RAP. Mungkin secara summary seperti itu. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kalau tidak ada, kami bisa ada, masih ada, nggak ada.
sepertinya cukup ya. Karena sudah larut malam juga ini jam 9 21.14. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi diskusi saya akhiri. Saya kembalikan ke Mbak Fitri ya. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Harki, Bu Hatmiar, Bu Mika, Bu Devi, dan Pak Adi, serta Bapak Ibu yang telah berkontribusi atau berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Eh, Baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup acara mungkin izin menyampaikan beberapa informasi ya. Yang pertama Bapak Ibu, materi hari ini akan kami sampaikan kepada Bapak melalui WhatsApp ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tadi agak telat karena mungkin apa namanya ada kegiatan yang lain baru bisa bergabung, bisa mengulang kembali materi atau rekaman Zoom pada malam hari ini. Kemudian untuk Bapak Ibu reviewer akademik khususnya, mungkin di akun Bapak Ibu belum muncul ya proposal-proposalnya. Nanti akan kami plotting terlebih dahulu ya Bapak Ibu setelah semua proposal hari ini disubmit oleh para pengusul seperti itu. Begitu juga dengan Bapak Ibu dari Mitra, nanti akan kami munculkan Bu setelah semua proposal disubmit oleh para pengusul. Kemudian untuk waktu penilaian proposal, insya Allah beri waktu kurang lebih sampai hari Sabtu atau Minggu ini ya, mulai besok sampai Sabtu atau Minggu ini. Namun nanti waktu tepatnya akan saya informasikan kembali via WhatsApp ke WhatsApp Bapak Ibu. Begitu, Bapak Ibu, mungkin informasi singkat dari kami. Apabila ada yang pertanyaan, bisa dipersilakan untuk langsung tanyakan ke kami ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah malam, kemudian sesi diskusi juga sudah selesai. Izin menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu narasumber yang telah memberikan materi dengan jelas kepada para Bapak Ibu reviewer dan mitra industri di sini, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu reviewer dan mitra industri yang berkenan hadir malam-malam untuk menyimak materi malam hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan semangat. eh Kami dari Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan mohon maaf jika selama pelaksanaan banyak sekali kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Terima wabarakatuh. kasih. pamit. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam Bu. Bapak Ibu. Terima kasih Mohon Bapak. izin. Sehat selalu Bapak Terima Ibu. kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon izin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teriakanku bikin kaget di situ, Mbak Fit. Iya Bu, tapi emang kata ini teman-teman saya yang di sana memang kencang banget katanya. Iya, goyang. Di Bekasi itu kenceng. Oh iya Munir dekat banget dengan kampus 14 kilo. Oh iya, iya pusatnya di Bekasi ya Pak. Saya lihat MKG. terus Pak Harki tadi sampai seberapa ini? Oh, ya saya di dalam ruangan itu lampu itu goyang udah. Iya kan sampai tembok goyang, makanya gimana aku nggak teriak langsung gempa gitu, lupa aku bahwa aku sedang ngomong. Kami Saya benar-benar apa ya, bisa sisir ini memahami tadi, sisir kepanikan gedung Bapak Ibu semua sih. karena Karena biasanya agak jauh ya Bapak Ibu ininya. Nah sekarang tuh benar-benar yang di darat di Bekasi kalau dilihat dari itunya tuh. Ya semoga tidak ada gempa susulan ya Bapak Ibu. betul. Stay safe semuanya. Selamat malam. Semoga bisa Kasih. istirahat malam ini dengan tenang. Siap, siap, siap. Makasih Mbak Terima kasih Fit. banyak Bu Izin Nia. ya Bapak Ibu. Makasih, Iya selamat malam. silakan. Selamat istirahat. Sehat selalu.